Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Kelompok Fiskus. Kali ini kami akan membahas tentang perpajakan mengenai PPh Final pasal 4 ayat 2. Baiklah, langsung saja ini pembahasannya. Yang pertama, pengertian PPh Final pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Ini merupakan dasar hukum PPh pasal 4 ayat 2. Teman-teman bisa lihat di slide ini. Oke, selanjutnya, objek PPh Final pasal 4 ayat 2. Peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi, obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Berikutnya, hadiah berupa loter atau undian. Berikutnya, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif atau perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan, dan pendapatan tertentu lainnya sebagaimana yang telah diatur di pemerintah. Ya teman-teman, ini adalah jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2. Di sini ada penghasilan, batas waktu penyetoran, dan batas waktu pelaporan. Yang pertama, penghasilan dari omset penjualan usaha, batas waktu penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporannya, jika sudah validasi NTPN, WP tidak perlu lapor lagi, cukup menyertakan lampiran laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan atau pribadi atau bisa disebut dengan SPT 1770. Selanjutnya yang kedua, penghasilan dari bunga deposito tabungan, diskonto SBI, bunga atau diskonto. Batas waktu pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi penjualan saham. Batas waktu penyetorannya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Batas waktu pelaporan tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Penghasilan hadiah undian, batas waktu penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat turutangnya pajak. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penghasilan jasa konstruksi, batas waktu penyetorannya tanggal 10 bagi pemotong pajak dan tanggal 15 bagi wajib pajak jasa konstruksi. Bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, ini merupakan tarif PPh Final pasal 4 ayat 2. Teman-teman bisa baca di slide. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal PPh Final pasal 4 ayat 2. Contoh soalnya adalah Tuan Winarto memenangkan hadiah dari salah satu acara di stasiun TV senilai 10 juta. Atas hadiah tersebut, Tuan Winarto harus membayar pajak sebesar 25%. Berapakah pungutan PPh Tuan Winarto?
Baiklah, untuk mencari PPh final pasal 4 ayat 2, langsung saja kita kalikan 25% kita kalikan dengan 10 juta, sama dengan 2.500.000. Maka pajak PPh yang harus dibayarkan Tuan Winarto sebesar 2.500.000 dan uang tunai yang diterima oleh Tuan Winarto sebagai hadiah senilai 7.500.000.